Wah, ya, berkah Masya Allah tadi kita udah dengarkan kori kita nih Pak Ustadz udah baru naik aja udah masih goes. Iya gitu. Kita Masya Allah berkah daripada ayat-ayat Allah gitu. Kira-kira bapak-bapak ibu-ibu pengen nggak tuh kayak punya anak kayak gitu? Masya Allah ya, enak gitu rasanya, adem gitu, Masya Allah. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, disinilah tanggung jawab kita selaku orang tua, ya, tanggung jawab kita selaku orang tua apabila kita menginginkan putra putri kita tuh kayak tadi suaranya begitu indah, merdu, Masya Allah. Ya. Kita tenang, hati kita adem, mudah-mudahan dapat pahala semuanya. Amin. Udah berapa jam duduk di sini? 2. Kira-kira 1 atau 2 jam, padahal memang pahalanya besar. Kalau kita duduk dalam pengajian, ya Bu, duduk di pengajian sesaat saja, itu pahalanya kata Allah, kata Rasul apa? 1000 rakaat salat sunat. Nah kalau 2 jam hitung aja, gitu ya. Kayak mudah-mudahan yang penting kita niatkan dari rumah untuk semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 tanggung jawab kita selaku orang tua. Ini mohon maaf nih para kiai ya, para sakit ya. Saya satu tadi menghormati Ustaz Adik. Mohon maaf ya. Saya lanjutkan. Ada 3 paling tidak tanggung jawab kita orang tua. Yang pertama apa? Kalau kita udah nikah kan gitu ya, punya anak, apa tugas pertama orang tua? Berikan nama yang baik kepada anak. Berikan nama yang baik terhadap anak. Jangan kayak orang-orang dulu gitu Pak, ya Bu ya. Orang dulu gampang aja tuh, ya usah bikin. Lahir hari Selasa. Masya Allah, namanya seenaknya hari Senin, dari lahir Rebo, panggil Rebo aja, yang penting subur katanya gitu. Tapi giliran ntar jadi Ustadz misalnya, Ustadz Rebo gitu, jadinya nggak bagus ya gitu. Jadi makanya saya alhamdulillah saya, ini adik saya loh, kalau di foto kembar, ya. Pak Semantri ya, itu di bawah saya perempuan gitu, ada adik perempuan 1 ya. Baru Pak Semantri gitu. Jadi pasti yang ketiga kan gitu. Jadi sampai mana jadi itu? Ya. Nah, jadi waktu berikan nama yang baik kepada anak kita. Untungnya saya waktu itu dulu kan di sini nih, Pak, nih Benda Indah termasuknya ya. Ini kampung Jawara gitu. Kampung Jawara. Bapak saya tukang ngetop, Pak. Tukang ngetop. Ngetop itu dulu zaman orla ya, itu main pincer, sintir gitu Pak. Yang ada nggak bapak-bapak yang kenal tuh sintir? Tuh kadang-kadang nggak pulang tuh Pak. Bisa sebulan, bisa seminggu, bisa 2 minggu. Ngetop namanya. Ibu saya melahirkan 9 anak, 1 sampai 5 meninggal, saya yang ke-6. Untung saja nama saya Idris. Bapaknya kan ngetop di mana tuh daerah Bogor sana tuh, Cibinong sana. Untung aja namanya Idris gitu. Ya coba kalau sintir misalnya gitu. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi dengan nama itu penting ya. Alhamdulillah orang tua walaupun keadaannya saat itu dan zamannya seperti itu, namanya lumayan lah gitu, bagus, nggak jelek-jelek amat gitu. Soalnya Semantri ya. Bagus kan ya, Semantri. Kayaknya penting. 1, berikan nama yang baik pada anak-anak kita gitu. Mudah-mudahan. Kemudian yang kedua apa? Didik. Berikan bekal keterampilan atau ilmu pengetahuan kayak tadi tuh. Nih kayak kori kita, Masya Allah. Ini dididik orang tuanya dengan supaya mendidik anaknya supaya menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang punya ilmu.
Jadi ini sangat penting pendidikan ini. Kalau kata Nabi, berikan pendidikan keterampilan memanah contohnya. Padahal itu adalah sangat luas pengertiannya. Jadi mudah-mudahan kalau anak kita didik, kita berikan adab yang sopanan, ya, insya Allah. Zaman sekarang, Bapak Ibu yang saya hormati, mendidik anak zaman sekarang ini lebih sulit daripada kita dulu. Ya Pak ya, iya nggak Pak? Ini kayak pantar-pantaran kita nih. Orang tua masih lebih ringan. Sekarang apa? Tantangan dalam rangka mendidik anak supaya jadi orang baik, jadi orang soleh itu lebih sulit. Kalau dulu kita masih anak-anak ngangon kerbau bawa buku, ya Pak, masih baca buku. Sekarang halangannya apa? Setiap kantong ada HP. Anak kita umur 2 tahun melek matanya minta HP, diambil HP-nya, dikasih HP diem. Itu zaman sekarang. Banyak rasanya. Saya selaku guru, saya guru di Jakarta, saya Pak 34 tahun Pak, 34 tahun dari Parakan ke Jakarta. Terus itu menghadapi anak, masya Allah, problemnya begitu berat. Setiap tahun beda. Kalau dulu kita bisa ngajar 2 kelas 1 guru, kita bisa ngajar. Sekarang kalau di Jakarta atau kita itu umumnya guru-guru 5 menit atau 10 menit kita tinggal kelasnya, ada yang benjol. Anak sekarang gitu. Banyak tantangan kita selaku orang tua untuk mendidik anak ini, masya Allah begitu beratnya. Kemudian tanggung jawab orang tua terhadap anak apa yang ketiga, nikahkan. Yang penting nih ya. Jadi kalau anak kita emang udah masanya, kawinkan. Apalagi sekarang. Kalau dulu kita ketika masih tahun 70 ke sana itu, kita apa namanya sama anak tua dulu kan zaman layar tancap tuh ya. Redong pakai sarung, sama anak perempuan enggak apa-apa. Sekarang wah, kayak maaf ya, itu kesan kalau bapak-bapak mau pakai ilmu saya. Kalau mau pakai ilmu saya anak saya menantu ada 3, menantu saya 3, nggak ada anak menantu saya pacaran, anak saya nggak boleh pacaran. Kalau emang kira-kira udah kenal, udah aja dinikahkan aja gitu, nikahkan, terus dapurnya kita pisahin biar dia nggak ganggu ibunya. Nanti pulang, syaratnya apa? Kalau dia lagi kuliah, terusin kuliahnya, udah nikah itu. Anak saya ya alhamdulillah selesai semua belajarnya gitu ya. Malah ketika itu anak saya baru semester 4 di UIN ya. Kemudian ada anak perempuan dan kayaknya ini makin dekat gitu, udah enak. Padahal dia baru masuk semester 1. Saya bilang, ayo bapak nikahkan kamu, tapi syaratnya kuliah jangan berhenti. Pergi kuliah berdua dia, suami istri, nggak ada fitnah kan Pak? Sebab saya pikir kalau Pak Idris anaknya makan mie ayam di Pondok Indah misalnya, orang laporan tuh anak Pak Idris. Tapi kalau dia berangkat, terserah ini mau dipakai apa enggak ini saya, terserah gitu. Tapi nyatanya apa Pak? Alhamdulillah selesai semua, kuliahnya selesai, punya anak ya. Tapi selesai ya. Malah pernah saya punya menantu kerja di Fiksa, saya suruh kuliah Pak, ayo kuliah, cari ilmu dulu, bapak bukan sok gitu, pokoknya cari ilmu. Sekarang selesaikan S3 sekarang, lagi nyelesaikan S3. Kenapa? Saya bilang malah waktu kerja Pak disuruh berhenti Pak, apa dipindahin kerjanya. Saya bilang kamu mendingan berhenti kerja ketimbang berhenti kuliah. Mertua kayak apa ya? Tapi saya coba, alhamdulillah Bapak Ibu selesai semua. Jadi tidak ada fitnah gitu. Kan sekarang kita coba lihat, ini rata-rata kita lihat orang itu dinikahkan anaknya manakala sudah celaka. Ya, sudah celaka. Kalau mobil tabrakan, penyok. Nah, penyoknya
dalam. Lah kalau gadis sama jaka Luar. ya Allah, pantas saja baru nikah seminggu. Makanya untuk saya zaman sekarang itu nggak ada yang pacaran anak saya, tapi semuanya selesai Pak pendidikannya ya. Sampai sekarang lagi saya S3 nih, udah selesai nih terakhir, itu menantu saya. Bapaknya juga nggak ingat-ingat ya. Tapi saya itu ayo belajar. Jadi tanggung jawab kita terhadap anak adalah nikahkan kalau sudah waktunya gitu. Apalagi anak laki-laki ya, atau anak kayak sekarang nih Pak Haji Ade ya. Pendidikannya udah selesai anaknya ya. Insya Allah dapat suami atau dapat menantu juga udah selesai sekolahnya. Tinggal doa kita dijawab tadi, insya Allah menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Insya Allah itu bisa. Tapi kan tidak semua ya, tidak semua. Takut bahaya. Malah saya pernah orang di kampung ramai juga Pak. Ya, tuh Pak Idris anaknya katanya mau disuruh pinter, tapi kok dikawin-kawinkan gitu. Dicari siapa fitnahnya, itu Pak Idris sampai sakit tuh ya. Kayak anak saya ini, justru saya awali kehidupan itu, rumah tangga itu dengan suci, tidak ada noda. Biarkan mereka malam pertama dengan indahnya. Itu prinsip saya ya, dalam rangka menjadikan anak-anak kita menjadi keluarga yang kita harapkan sakinah, mawaddah dan warahmah. Bagaimana dia bisa membahagiakan atau dalam malam-malam pertama kalau udah terlalu bebas duluan? Makanya bagi saya tidak semenawai. Pokoknya kalau memang udah waktunya nikahkan. Ya. Terus apa? Alhamdulillah Bapak Ibu, nggak ada tuh habis nikah dia masih pada kuliah bareng-bareng terus minta bikin beras sama bapaknya, enggak. Kenapa? Kita yakin orang kalau udah nikah rezekinya sama Allah dijamin. Rezeki dijamin sama Allah. Kalau dia sendiri rezeki sendiri, dia punya istri tambah rezeki istrinya. Kalau dia punya anak jadi 3 rezekinya. Yakin itu pasti akan bisa. Walaupun mungkin ada yang gak sependapat sama saya, tapi saya itulah orang. Saya waktu nikahin anak saya, teman saya dari Muspika Kecamatan Cikutat, begitu saya nikahkan dia yang terima, Ustaz itu anaknya, iya ini anak saya. Dia baru mau gitu, saya jawab. Dia akhirnya bilang gitu ya, jempolin gitu ya. Tapi akhirnya Pak, sampai sekarang alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita doakan nih Ustaz Ade yang memang udah selesai kan, kuliah udah selesai ya, pada kerja, calon suami juga udah ya. Siapa namanya Syifa Urrahma dengan Ahmad Tabroni, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan dan panjangkan jodohnya dan murah rezekinya, dikabul segala harapan dan cita-citanya, dan mudah-mudahan samawa atau pernikahan itu bisa minat dunia ilal akhirah, bukannya dari muda sampai tua aja. Tanggung jawab kita keluarga adalah minat dunia ilal akhirah selamanya gitu. Kalau perlu kita doakan nikahnya sekali, kalau kawin terserah ya Bapak Ibu ya, nikah kalau perlu sekali. Jangan maka kadang-kadang tuh ada kepala KUA atau yang menikahkan bilang ini surat nikahnya jangan sampai kembali ke KUA gitu. Kenapa? Saya banyak di masyarakat kadang-kadang udah punya gadis, punya jaka, gara-gara sepele sekarang tuh ya, akhirnya berantakan begitu mengawini. Masya Allah ya, aturan bahagia kita dengan anak-anak kita gitu. Makanya hati-hati, mudah-mudahan kita doakan anak Ustaz Ade ya, saudari Syifa Urrahma dengan Ahmad Tabroni ini kekal jodohnya abadi dalam rumah tangga, insya Allah diberikan keluarganya atau keturunan soleh dan solehah. Itu aja, saya mau banyak-banyak. Sebab waktunya ini udah malam ini jam 10. Saya yakin kalau banyak juga ibu-ibu gue pegel ya, enakan dengerin baca Al-Quran tadi ya.
Mudah-mudahan anak-anak kita didik, walaupun semakin berat kita mendidik anak, semakin besar pahalanya bila kita berhasil. Ya Bapak Ibu ya, saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya hanya sekedar mengabulin kewajiban Ustaz Ade aja, ntar katanya gitu. Ya, saya itulah yang bisa saya sampaikan ya, terutama kepada Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kok begitu aja gitu. Ya kalau ada yang lebih baik-baik gitu ya, ambil, dipakai gitu ya. Kalau yang kita bijaksana gitu ya. Kalau dengerin Al-Quran tadi Masya Allah enak. Dengerin ceramah itu saja ya. Saya rasa nanti banyak para asatidz kita yang hadir pada malam hari ini. Sekali lagi atas nama pribadi saya mengucapkan selamat berbahagia terutama kepada Pak Ustaz Ade yang akan menikahkan putrinya besok, diberikan keberkahan oleh Allah. Hajatnya mudah-mudahan hajat yang berkah. Cuacanya biar cerah gitu. Orang hajat mah cuaca cerah itu udah kebahagiaan tuh ya. Kalau hujan Masya Allah ya, khawatir gitu. Mudah-mudahan kita doain ya. Mudah-mudahan kalaupun Allah menurunkan hujan, dipindahin dulu lah yang di sini gitu ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi doa kita semuanya diijabah oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.